Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, diberi kita nikmat berupa umur. Kita tetap hidup di muka bumi Allah sampai hari ini. Dan kita sudah memasuki tahap baru, memasuki tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, yang tentunya harapan kita di tahun ini akan terjadi perubahan yang jauh lebih baik dalam hidup kita semuanya. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, di dalam kitab An-Nawawiyah, Al-Ibadah An-Nawawiyah karya Imam Ibnu Katsir, diceritakan di situ tentang sejarah kalender Islam. Bahwa kalender Islam itu mulai ada sejak zaman khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika itu ditentukan, dicari solusi, terjadi masalah. Musa al-Asy'ari sebagai seorang sahabat mengatakan bahwa banyak surat-surat dari Khalifah Umar bin Khattab itu tidak punya tanggal, tidak punya tahun. Lalu tidak tahu nih, surat ini tahun kapan dibuat. Kebingungan menentukan ini surat tahun berapa dibuat. Lalu disepakati akan dibuat kalender Muslim. Nah, dikumpulkan para sahabat, dikumpulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, lalu diminta masukan tentang apa yang menjadi tolak ukur pergantian tahun baru Islam itu. Apa yang menjadi tolak ukur penetapan penanggalan kalender Islam. Nah, ada yang mengusulkan bahwa ikuti aja seperti Persia. Orang Persia itu kalendernya mengikuti, kalau rajanya mati berarti berubah tahun. Gitu. Atau Romawi, atau mengikuti kalender Masehi. Ada lagi yang mengusulkan agar peristiwa Isra Mi'raj menjadi awal tahun baru Islam, penanggal Islam. Ada yang mengusulkan lahirnya Rasulullah sebagai kalender Islam. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah ini dijadikan tolak ukur sebagai awal dimulainya penanggalan tahun baru Islam. Nah, lalu setelah dimusyawarahkan, Khalifah Umar bin Khattab menyetujui usulan yang diajukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu agar hijrah Rasulullah dari Makkah ke Yathrib, sekarang Madinah, itulah yang menjadi awal penetapan kalender Muslim. Kata Umar bin Khattab mengatakan hijrah ini. Kenapa? Hijrah itu memisahkan antara hak dan yang batil. Meninggalkan kota Makkah yang penuh dengan kemusyrikan, pindah ke kota Madinah untuk membangun peradaban Islam yang jauh lebih baik. Nah, ini awal sejarahnya.
Kalau begitu tentu ada satu rahasia yang sangat besar dari peristiwa hijrah Rasulullah ini. Maka tidak salah Khalifah Umar tentu dengan pertimbangan yang matang dan tentu juga dengan petunjuk Allah menetapkan bahwa peristiwa hijrah itulah yang dijadikan sebagai awal penanggalan kalender muslim. Tentu ada sesuatu nilai atau makna hakikat di balik peristiwa hijrah Rasulullah ini. Kenapa sampai itu yang dijadikan sebagai awal penanggalan kalender muslim? Sekarang mari kita belajar dari peristiwa hijrahnya Rasulullah ini, nilai apa yang bisa kita ambil untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bapak-bapak rahimakumullah, jadi Rasulullah hijrah atas dasar perintah Allah. Harus dipahami benar, hijrahnya Rasulullah itu karena perintah Allah, karena iman kepada Allah, karena ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat ke-74, walladzina amanu wa hajaru. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Itu artinya bahwa hijrah itu landasannya keimanan. Maka ada hadis mengatakan, siapa yang hijrah karena harta, dapat harta. Siapa orang yang hijrah karena perempuan, dapat perempuan. Tetapi hijrah yang sesungguhnya harus iman itu yang menjadi landasan orang untuk hijrah. Kadang-kadang ada orang hijrah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain karena tugas kantor, karena pekerjaan, karena usaha, karena ingin memperbaiki ekonomi. Ini sebenarnya hijrah yang belum sesuai dengan petunjuk Allah. Yang namanya hijrah itu Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa hajaru. Hijrah itu urusan iman. Kalau gitu kita masuk 1442 ini harusnya urusannya juga urusan iman. Harus menambah iman kita. Jangan sampai tahun bertambah iman kita kayak itu aja. Tahun bertambah, umur bertambah, tapi iman kita jalan di tempat, stagnan, status quo. Harusnya bertambah usia kita, bertambah tua umur bumi ini, bertambah juga iman kita kepada Allah. Karena hijrah itu urusannya urusan iman. Walladzina amanu wa hajaru. Urusan iman, bukan urusan yang lainnya. Urusan iman. Walaupun ini berat bagi Rasulullah, meninggalkan kota kelahiran kan tidak mudah tuh. Tidak gampang. Rasulullah sangat mencintai kota Makkah sebagai kota kelahirannya. Begitu diperintahkan untuk hijrah, itu terasa berat meninggalkan kota Makkah. Tetapi karena iman kepada Allah tadi, karena ketaatan kepada Allah, semua resiko siap ditempuh untuk Rasulullah melakukan perjalanan dari Makkah ke kota Yathrib, melakukan perjalanan hijrah. Ini merupakan tonggak sejarah dalam Islam. Tonggak sejarah dimulainya peradaban perkembangan agama Islam itu. Ini yang pertama, poin pertama, hijrah itu harus dasarnya iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Yang namanya hijrah itu harus dia jihad di jalan Allah. Ada nilai-nilai kesungguhan di dalamnya itu. Jalannya harus fi sabilillah. Yang kesungguhan tadi itu dalam rangka fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ada orang itu kalau untuk urusan dunia luar biasa kesungguhannya. Subuh-subuh sudah bangun langsung ke pasar berdagang apa segala macam. Sungguh-sungguh. Malam sampai lembur tengah malam orang kuat tahan. Kenapa? Ada nilai kesungguh-sungguhan di dalamnya untuk meraih dunia, untuk meraih harta, untuk meraih kekuasaan. Orang rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang rela dikeluarkan habis-habisan untuk dia mendapatkan dunianya. Untuk dunia, pertanyaan kalau untuk jalan Allah, apakah juga bisa punya kekuatan seperti itu? Berani tidak kekuatannya juga sama seperti dia untuk mendapatkan dunia? Berani lembur, tenaga pikiran dikerahkan semua untuk agama Allah ini. Semua harta dia kerahkan, dia korbankan jiwa raganya untuk agama Allah. Apakah sama punya kekuatan seperti itu juga? Orang yang tadi beriman hijrah dengan kesungguh-sungguhan. Nilai hijrah itu mengajarkan kepada kita hidup itu harus ada kesungguh-sungguhan di dalam, harus ada jihadnya. Di dalam jihad itu ada perjuangan. Di dalam jihad itu ada pengorbanan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu lama perjalanannya 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam Rasulullah melakukan perjalanan hijrah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah adalah kekasih Allah. Kalau dia minta bisa aja.
Ya Allah, kirimkan malaikat Jibril untuk membawa aku perjalanan sebagaimana Isra Mi'raj. Sebentar sampai. Kira-kira dikabulkan Allah tidak permintaan Rasulullah? Pasti dikabulkan. Kalau Rasulullah minta akan berkekasih Allah. Bisa saja Rasulullah meminta, ya Allah kirimkan malaikat Jibril supaya mudah perjalanan, cepat sampai. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tetap menempuh perjalanan, menghadapi segala macam ujian, panas terik matahari, kedinginan, dan melalui jalan yang tidak biasa. Ada jalan yang mulus orang biasa jalani, tapi Rasulullah menempuh jalan, naik ke atas, lewat tebing, lewat gunung, untuk menghindari kejaran kaum musyrikin. Ini mengajarkan kepada kita semua soal nilai jihad, nilai kesungguhan di dalam ketakwaan kepada Allah tadi itu. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Oleh karena itu, masuk 1442 Hijriah, ayo tumbuhkan semangat jihad fisabilillah dalam diri kita itu. Tumbuhkan semangat jihad fisabilillah. Mengaji jangan malas, rajin mengaji. Baca Qur'annya rajin, berubahlah. Yang dulu 1441 jarang mengaji, sekarang rajin mengaji. Umur sudah tambah tua ini. Ya kalau umur sudah bertambah tua nih, jangan begitu-gitu aja kita. Ya Pak Sebelah. Umur nambah terus sudah mulai memutih semua sudah. Kan? Sudah keluar putih-putihnya. Kalau Pak Sebelah sudah habis putih sebelah tangan. Nah, Pak Suryansa sudah memutih semua. Sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah masuk dunia putih sekarang. Nah, hendaknya ini betul-betul kita pahami bahwa hidup kita dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Gunakanlah waktu tadi untuk berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan apa yang kita miliki. Gunakan untuk kita berjuang di jalan Allah. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengisi hidup itu sampai akhir hayatnya berjuang di jalan Allah. Tidak ada urusan yang lain kecuali urusan jihad fi sabilillah. Berjihadlah kita. Kalau dulu berjihad jangan berperang menghadapi kafir Quraisy. Sekarang kita jihadnya apa? Ramaikan musola, ramaikan pengajian-pengajian, hidupkan syiar agama Allah, Quran dibuka, Quran dipelajari. Tidak cukup dengan sholat aja. Jangan mikir hidup ini kalau sudah sholat selesai. Tidak, Quran dibaca, dibuka. Nanti Quran ini minta tanggung jawab. Quran ini kalau hendak kita baca, dia minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Di Quran dikatakan begitu. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Pegang teguh oleh engkau wahai Muhammad, uhiya ilaik, apa yang telah diwahyukan kepadamu Al-Qur'an. Pegang teguh. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad ada atas jalan yang lurus. Jadi kalau orang berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai wahyu Allah ini, dia ada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Nah, kata Allah begitu. Dan sesungguhnya Quran ini adalah peringatan bagimu dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Wa sawfa tus'alun. Quran menuntut, "Hei si fulan, dulu kau hidup ada baca enggak?" Ah, nuntut Quran ini. "Kau ada baca Quran? Ada engkau membacaku?" Oh, bahaya kita kalau tidak baca. Dituntut tanggung jawabnya. Pelajari tidak? Dipahami tidak? Diamalkan tidak? Quran pasti meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Karena Allah menerangkan begitu. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Kelak kalian akan minta dipertanggungjawabkan terhadap petunjuk Allah Quran ini. Diamalkan dalam kehidupan. Nah, ini jihad kita. Ini jihad kita. Di dalam surah Al-Furqan surah 25:52 dikatakan wajahiduhum jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin, jangan kalian ikuti orang-orang kafir itu, kata Allah. Wajahiduhum, dan berjihadlah terhadap mereka itu. Berjuanglah menghadapi mereka itu dengan apa? Jihadan kabira. Di dalam tafsir dikatakan jihadan kabira itu adalah dengan Al-Qur'an. Silakan buka tafsirnya. Silakan buka Qur'annya 2552. Surah 25 Furqan ayat 52. Hadapi orang kafir itu dengan semangat yang besar, dengan semangat jihad yang besar. Apa itu? Dengannya Al-Qur'an. Menghadapi Yahudi, Nasrani, Amerika, kalau pakai senjata kalah kita. Senjata kita meriam kadang meladum, tembak kadang meladum, punya Indonesia nih. Kalau uyuh benar senjata kita. Menghadapi Amerika tidak mampu kita kekal dengan kekuatan senjata, tidak mampu kita, pasti kalah kita. Bagaimana menghadapi mereka, kata Allah? Dengannya Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an untuk mengalahkan. Lihat itu Erdogan tuh.
Pemimpin hebat itu. Ya kan? Hagia Sophia apa namanya? Iya. Dirubahnya jadi masjid sekarang. Dulu kan masjid Al-Fatih, awalnya kan diambil oleh Al-Fatih, dibuat jadi masjid, tapi dirubah oleh Kemal Atatürk. Jadi apa namanya? Jadi museum. Datang Erdogan, dirubahnya kembali jadi masjid. Banyak orang marah. Kenapa bisa kekuatan seperti itu? Al-Qur'annya. Lihat waktu pembuka pertama masjidnya, Erdogan presidennya ngaji baca Quran, itu baru presiden. Presidennya baca Quran, bagus bacaannya. A'udzubillah, bagus baca Qurannya. Nah, kita kayak apa? A'udzubillahnya. Gimana? Mau menang Indonesia? Yang mimpin berlepotan Qurannya, tidak bisa kita nih. Siapa aja yang mimpin Indonesia nih? Kalau buta terhadap petunjuk Allah, tidak bisa. Siapa aja yang mimpin? Indonesia maju. Kalau buta terhadap petunjuk Allah, mana siapapun yang mimpin tidak akan bisa. Karena dia perlu petunjuk Allah tadi untuk meraih kemenangan. Quran ini membawa kita kepada kemenangan. Sekarang inilah jihad kita. Ayo kita hijrah dengan Al-Quran. 1442 Hijriah ini hijrah dengan Al-Quran. Semakin rajin ngaji Quran, Masya Allah, itu pun bertambah keberkahannya. Janji Allah begitu, baca Quran berkah dapat. Baca Quran luar biasa, rahmat turun, berkah dapat. Siapa yang mau hijrah? Janji Allah nih. Siapa yang mau hijrah, kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa orang yang hijrah di jalan Allah, kami jadikan buminya luas, rezekinya banyak. Janji Allah ini. Orang yang betul-betul berjihad, berhijrah di jalan Allah dengan hijrah yang totalitas, dia tinggalkan keburukannya, dia kerjakan segala macam amal kebajikan, ditambahnya imannya, ditambahnya akhlaknya, salatnya, amal ibadahnya, Qur'annya diperbaiki, janji Allah, buminya luas, rezekinya banyak. Janji Allah. Quran surah An-Nisa ayat 100. Masa tidak mau dengarkan perkataan Allah tuh? Kalau mau dapat duit banyak, kata Allah, hijrah. Masa tidak mau dengar janji Allah tuh? Siapa yang mendapat rezeki yang banyak, hijrah. Jangan tinggalkan Quran karena untuk dunia. Malah tidak dapat apa-apa, dapat capek aja. Dapat capek aja. Tinggalkan Quran untuk dapat dunia. Bukan begitu, justru kita kuatkan Qurannya, dunianya datang. Nanti datang dunianya, bukan kita mengabaikan dunianya. Nanti dunianya Allah yang mendatangkan kepada kita semua. Serius mempelajari Al-Quran, datang dunianya. Serius hijrahnya, sungguh-sungguh hijrahnya, buminya luas, rezekinya banyak. Betul ya? Betul mengerti? Ya kan? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. An-Nisa 100. Siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, kami jadikan buminya luas, rezekinya banyak. Banyak rezeki. Ayo hijrah kita dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Banyak rezeki kita. Berjuang di jalan Allah. Ini poin yang kedua. Yang pertama, hijrah mengajarkan kepada kita bagaimana meningkatkan iman. Yang kedua, hijrah mengajarkan kepada kita tentang kesungguh-sungguhan berjuang di jalan Allah ini. Tidak sekedar aja, tidak asal-asalan, sungguh-sungguh di jalan Allah. Tambahkan kuat iman kita itu dengan bersungguh-sungguh beribadah di jalan Allah. Ya, itu yang kedua. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Dan orang-orang yang saling menolong. Datang orang muhajirin, orang yang hijrah Rasulullah Abu Bakar Siddiq, ditolong oleh orang-orang Ansor. Nanti kaum muhajirin datang, orang Ansor memberikan pertolongan, memberikan tempatnya, memberikan hartanya, bahkan ada istrinya mau diserahkannya. Punya istri dua, ambil satu istriku. Begitu sampai antar sahabat. Hartanya mau dibagi dua. Begitu tuh. Saking cintanya orang-orang beriman harus saling melindungi, saling menyayangi, saling menolong. Masuk 1442 Hijriah ini, Islam harus semakin kuat persaudaraannya. Jangan mau dipecah belah terus. Karena orang kafir mengatakan kalau kita pecah belah, kacau balau kita. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu satu dengan lain saling melindungi untuk menghancurkan Islam. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak saling melindungi, saling menjaga, saling menolong, saling menyayangi, niscaya akan kacau kalian dan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Hancur Islam karena tidak mau bersatu. Terlalu banyak apa namanya ini? Firqah-firqah terlalu banyak. Mau digabungkan sulit bukan main. Semua egois dengan kelompoknya masing-masing. Kullu hisbi bima ladihim farihun.
Tiap golongan terpecah dan tiap-tiap golongan merasa yang paling benar. Tidak mau bersatu. Ini awal keruntuhan kita karena tidak mau bersatu. Mulai sekarang kita mulai pikirkan nih strategi bagaimana caranya Islam ini bisa bersatu kembali. Buat persatuan yang kuat, nah, kita insya Allah menang kembali Indonesia. Di 2024 Islam harus bangkit dengan presiden yang baru. Presiden yang hafal Quran, Masya Allah. Kalau ada kayak gitu, itu presiden hafal Quran, baru hebatnya. Presiden yang paham ilmu agama kan. Presidennya tidak bisa mengaji. Ya kalau presidennya tidak bisa, calon presiden sudah ngaji tidak bisa. Sudah juga memang. Ya kalau kan harus tuh begitu nanti tuh ke depan tuh kita. Yang dipimpin mayoritas Muslim, yang mimpin tidak paham Islam, gimana dia mau membela Islam ini? Iya, soal ini kita soal milih pemimpin ini, lu katakan kemarin minggu kemarin saya tidak salah lah, soal akidah ini. Kita tidak boleh sembarangan milih pemimpin nih. Pilihlah pemimpin yang betul-betul punya iman dan takwa kepada Allah. Kalau yang maju ini sekarang sistem begitu, kalau tidak bisa orang baik maju, minimal di antara dua ini mana yang agak terbaik sedikit lah. Yang masih ada semangat untuk bela Islam. Kalau jelas-jelas musuh Islam ya tidak usah dipilih lah. Itu kita harus punya tuh kecerdasan untuk milih pemimpin nanti. Begitu tuh. Hijrah. Ini nilai-nilai yang ketika diajarkan tentang bagaimana tumbuhkan rasa saling melindungi, saling tolong menolong. Itu yang dilakukan oleh Muhajirin dan Ansar. Ulaika umul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar hak imannya. Siapa itu? Orang yang hijrah, orang yang berjuang, orang yang saling tolong menolong. Ini orang yang benar imannya. Ini orang yang benar imannya. Mu'minuna haqqan. Benar imannya itu kalau sudah punya semangat mau saling tolong menolong. Itu orang beriman begitu. Kita tidak bisa dikatakan beriman kalau banyak benci sama seorang iman. Bawanya kada suka aja. Padahal sama-sama beriman kita. Hanya gara-gara perbedaan lalu musuh-musuhan. Biasa aja perbedaan itu. Biasa aja perbedaan. Tangan aja beda-beda. Kalau tangan kita ini jempol seberataan kada bagusnya. Jempol seberataan kalau tidak bagus. Beda-beda dia. Tapi di dalam satu pergelangan tangan. Mau bekerja sama nih, tidak bisa seorangan nih, harus bersama-samanya. Tidak bisa sendirian. Berbeda-beda tapi bersama. Nah, kan gitu kan? Macam-macam kita ini macam-macam. Harus bersama Islam. Jangan terlalu kita sibuk membesar-besarkan perbedaan, lalu muncul permusuhan di antara umat Islam, dan itu maunya musuh-musuh Islam supaya Islam yang bersatu. Karena kalau sudah Islam bersatu, mereka pasti kalah. Kunci kemenangan bukan dengan kekuatan senjata, kunci kemenangan Islam itu dengan kekuatan persaudaraan, dalam keimanan, dalam ketakwaan kepada Allah. Itu kunci kemenangan. Bangkit Islam ini dengan persaudaraan yang kuat. Walladzina awaw wa nasaru. Munculkanlah semangat untuk mau saling tolong menolong di antara kita semua. Tolong menolong. Kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah, tolong. Rasulullah kan berjuang di jalan Allah nih. Maka kaum Ansar memberikan pertolongannya. Mau tinggal di mana Rasulullah? Rumah aku, pilih. Makan apa? Disiapkan semua. Itu artinya kita punya prinsip juga begitu. Apabila ada orang yang kita paham, kita tahu dia berjuang di jalan Allah, bantu. Tenaga kah? Pikiran kah? Apa yang bisa kita bantu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Jangan cuma jadi penonton, nanti kita menyesal. Jangan cuma jadi penonton, kita ikut terjun langsung membantu perjuangan di jalan Allah. Contoh sederhana, misalnya nih, musola. Perlu apa misalnya? Kita mau memperbaiki musola, mau pasang AC, misalnya apa kan? Ini nampaknya agak berat-berat bayar listrik ini. Pikir kita gimana caranya? Keluarkan dana untuk bantu masjid. Bisa begitu. Membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Imam masjid, para pengurus masjid, guru-guru agama, itu perlu dibantu. Mereka sibuk ngajar terus, tidak sempat lagi cari duit. Harus bersinergi nih. Guru-guru agama misalkan sibuk dengan mengajarkan semua segala macam. Mulainya bangun guring, mengajar aja kawinnya sampai tidur lagi. Ngajar terus, dan sempat lagi cari kehidupan nih, kehidupan ekonomi, dan sempat lagi. Maka orang-orangnya pengusaha-pengusaha yang kaya tadi, yang muslim, bantulah orang-orang yang berjuang jalan Allah tadi. Walladzina awaw wa nasaru. Bantu supaya semua menang. Supaya semua dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Kan gitu kan? Orang pedagang yang sukses kan dia susah mengajarkan agama, sibuk dengan kerjaannya. Orang yang menjaga agama susah berdagang, sibuk dengan pekerjaannya juga. Ini harus bersinergi.
Ada yang jadi Abu Bakarnya, orang yang bijaksana. Ada yang jadi Umar sebagai pertahanannya. Ada yang menjadi Utsman bin Affan sebagai dermawan yang apa namanya mengalirkan kekayaan untuk perjuangan. Ada yang Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang punya ilmu, guru agamanya lah bahasanya kita itu. Guru agamanya Ali bin Abi Thalib, babul ilmi, ya kan? Yang dermawannya, konglomeratnya adalah Utsman bin Affan. Yang pertahanannya yang kuat tadi kan, keamanannya, tentaranya itu adalah Umar bin Khattab. Yang punya keputusan yang bijaksana orangnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini bekerja sama semua. Saling topang menopang, saling membahu untuk membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk membangun Islam yang nanti insya Allah dirahmati lagi oleh diberikan kemenangan kita semua. Kita ingin menyaksikan bagaimana di bumi Nusantara ini Islam itu pesat berkembang. Itu kalau yang Islamnya ini mau bersatu. Nah, ini yang Allah mintakan bahwa tandanya iman itu kita harus saling melindungi. Karena kalau tidak mau saling melindungi, kata Allah, kita akan dikacaukan dan dibuat kocar-kacir dalam bumi Allah ini. Kalau orang beriman, orang Islam tidak mau bersatu. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh hijrahnya Rasulullah. Kalau begitu, masuk 1442 hijrah, tambah iman kita. Masuk 1442 hijriah ini, tambah semangat berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Masuk 1442 hijriah ini, ya kan, tumbuhkan semangat saling menolong, mau berkorban untuk agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya. Janji Allah pasti benar. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya. Tidak sadar ditolong oleh Allah, tapi wasabbit aqdamakum, dikuatkan kedudukannya itu di muka bumi Allah. Orang-orang yang mau berkorban untuk agama Allah. Nah, istilah hidup kita tuh begitu. Hijrah. Ayo semuanya kita hijrah total. Hijrah total maksudnya kita betul-betul menjadi orang yang berjuang di jalan Allah dengan apa yang kita miliki. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang berikutnya, yang keempat, maknanya bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah itu adalah apa? Strategi dalam kehidupan. Harus ada strategi. Ini Makkah, ini Madinah. Lihat strateginya. Rasulullah tidak langsung maju ke depan perjalanan, tapi dia mundur dulu ke belakang. Bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Bergerak hari Kamis, malam Jumat bergerak 3 hari 3 malam. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin baru jalan. Bersembunyi dalam gua 3 hari 3 malam. Dia tidak langsung maju ke depan, tapi mundur dulu ke belakang. Strateginya hebat. Supaya orang Quraisy kafir ini kocar-kacir, mencari ke depan tidak ketemu-ketemu nih. Mencari tidak ketemu. Kenapa Rasulullah lari mundur ke belakang? Nah, ini strategi. Seperti strategi busur anak panah. Tarik ke belakang untuk melesat maju ke depan. Itu hijrah itu adalah prosesnya seperti orang busur anak panah tadi. Narik. Kalau kita mau manah, tidak narik ke belakang, mau tidak panah itu keluar? Mau tidak dia melesat ke tujuan? Tidak akan mau keluar dia. Dia harus ditarik dulu ke belakang. Kekuatan maju ke depan bergantung kekuatan tarik belakang. Semakin kita kuat narik ke belakang, semakin cepat dia melaju ke depan. Nah, kita perlu tarik belakang nih. Tarik ke belakang kita seperti panah tadi, tarik ke belakang. Lihat 1441 Hijriah, tarik ke belakang, apa keburukan kita? Yang dilihat jangan baiknya. Yang baiknya itu Allah yang punya, selesai sudah yang baiknya. Yang kita lihat adalah apa kekurangan-kekurangan yang masih ada, apa keburukan-keburukan yang ditarik ke belakang. Artinya ini kita banyak-banyak introspeksi diri. Supaya 1442 ini sudah mulai mengawali dengan kebaikan. Awali dengan kebaikan. Maka kita disuruh nih di Muharram ini memperbanyak amal kebaikan. Karena Muharram termasuk salah satu bulan yang diharamkan. Salah satu arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram. Nah, disuruh kita di sana untuk memperbanyak amal kebaikan. Karena istimewa. Disuruh banyak berpuasa kita. Besok Senin puasa. Nah, itu ada hijrah namanya. Hijrah kita. Sudah mulai melatih. Yang dulunya mungkin jarang puasa sunnah. Sekarang sudah mulai sedikit-sedikit latihan puasa sunnah. Besok Senin puasa sunnah. Nanti tanggal 9, 10 Muharram puasa kita Tasu'a. Puasa Asyura, Tasu'a, ikut puasa 2 hari, 9, 10 Muharram. Atau paling tidak tanggal 10 Muharram. Agusnya 2 hari untuk menyelisih kata Rasulullah. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa mulai tanggal 9. Tasu'a dan Asyura, supaya menyelisih orang-orang Yahudi yang juga puasa di tanggal 10 itu, mengingat terbelahnya laut Musa, peristiwa Nabi Yunus dimakan ikan hiu, peristiwa turunnya Adam dari surga, itu mengatakan tanggal 10 Muharram itu. Lalu kita disuruh kita untuk memperbanyak amal ibadah.
Mulai kita hijrah, lakukan amal kebaikan di Muharram ini. Malam hari ini sudah kita masuk tanggal 5 Muharram. Tanggal 5 nih. Tanggal 5 Muharram. Kita buat kebaikan. Mumpung ini masih hangat-hangat suasana tahun baru Islam, ayo segera kita hijrah, perbaiki diri kita ini. Tarik ke belakang. Pelajarannya keempat, tarik ke belakang artinya jadikan perubahan tahun ini untuk kita banyak-banyak muhasabah diri, banyak-banyak membaca diri, banyak-banyak introspeksi diri kita. Jangan banyak-banyak baca diri orang lain. Jangan ketujuh kita ini mencari salah orang terus yang kita lihat. Sementara salah sendiri tidak pernah diperhatikan. Quran mengatakan, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Surah 17 Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca dirimu. Kita disuruh Allah untuk baca diri. Baca kitabmu, baca dirimu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini engkau menghisap atas dirimu sendiri. Hisap diri kita selama 1441 Hijriah, apa kebaikan yang kita lakukan dan apa keburukannya. Ditimbang-timbang. Kalau timbang-timbang kira-kira banyak nang mana kita nih? Banyak baiknya kah, banyak buruknya kah? Ditimbang-timbang. Lihatlah keburukan yang masih ada supaya di 1442 Hijriah ini kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, ini orang yang benar menyikapi, memaknai pergantian tahun. Bukan sekedar kita perayaannya saja, bukan sekedar rame-ramenya saja. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, rasanya tidak perlu kita rame-rame perayaan macam-macam. Lebih banyak kita introspeksi diri. Lebih banyak kita membaca diri kita. Kenapa terjadi musibah di negeri kita ini? Barangkali karena tadi iman kita belum lagi. Barangkali masih belum mau hijrah. Barangkali belum berjuang di jalan Allah. Barangkali lupa membaca dirinya. Lupa melihat kekurangan diri. Lupa melihat keburukan diri. Melihat aib orang nyaman sekali. Tapi melihat aib diri sendiri itu sulit. Kita kan kalau mencari salah orang kan nyaman, kalau kamu tuh ini salah, ini banyak. Tapi kita kalau salah diri sendiri tidak pernah kita lihat. Nah, hijrah itu padahal mengajarkan kepada kita tarik ke belakang seperti busur panah. Lihat kekurangan diri. Jadi kalau orang sudah bisa melihat kekurangan dirinya, dia akan melesat maju ke depan. Karena tumbuh semangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini pelajaran-pelajaran nilai-nilai yang diajarkan oleh makna peristiwa hijrahnya Rasulullah. Iman harus ditambah, ditingkatkan. Semangat berjuang di jalan Allah harus ditambahkan lagi. Semangat untuk saling tolong-menolong harus dibangun. Kemudian keempat, membaca diri kita harus lebih banyak lagi. Banyak-banyaklah introspeksi diri, banyak-banyak membaca diri. Bekal kita ini untuk menghadap Allah gimana kira-kira? Kalau esok mati kira-kira gimana bekal kita ini? Misalnya gitu. Misalnya besok kita mati, kira-kira kita bertanyalah kita bekal apa yang kita bawa. Bayangkan kalau besok kita mati, sementara kita belum bisa ngaji misalnya. Masya Allah. Tidak bisa ngaji, dan tidak mau belajar lagi. Masya Allah. Jangan malu bapak-bapak sekalian. Jangan malu. Jangan malu. Ulun ini kebanyakan mengajar tuh kai-kai. Ulun mengajar Sanudin itu mengajar tuh kai-kai seberataan. Tuh kai-kai. Hampir seusia-usia Pak Sebulah semua. Sudah jadi kai semua. Tapi masih mau belajar. Kenapa lu tanya pengen mau belajar kai? Tanya Pak Ngucen tahu nih. Persiapan gasan mati ya. Hebat jawabannya tuh. Ada persiapan takut kalau mati Quran belum bisa dibaca. Akhirnya ada orang yang pensiunan gitu kan, yang tadi kadang bisa mengaji, tak kada tahu huruf, sekarang bisa sudah ngaji. Alhamdulillah. Senangnya luar biasa. Sampai ngaji sampai mati gitu. Iya Pak tuh, sampai mati Pak. Ngaji terus, belajar terus Pak. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan nanti dalam kubur itu akan beda orang yang punya Al-Quran dengan orang yang lainnya. Lalu saya terangkan tuh, bahwa orang yang selama hidupnya bersama Quran akan diistimewakan oleh Allah. Man ahlul Quran ahlullah wa khassatu. Siapa orang yang menjadi ahlul Quran, dia menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Coba bayangkan, tidak main-main ini. Apakah ada yang lebih hebat daripada kita menjadi keluarga Allah? Keluarga dermawan, keluarga birokrat, keluarga teknokrat, keluarga bangsawan. Bandingkan dengan keluarga Allah. Tidak ada apa-apanya keluarga bangsawan tadi. Tidak ada apa-apa keluarga konglomerat, tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita menjadi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah ini? Man ahlul Quran. Orang yang menjadikan dirinya itu dekat dengan Al-Quran selama hidupnya. Itu ahlul Quran itu orang-orang yang dekat dengan Quran selama hidupnya. Anak guring baca Quran, bangun guring baca Quran, anak bekerja baca Quran. Tidak pernah lepas saban hari baca Quran terusnya. Baca Quran, bukan baca koran kalau. Beda kan tipis saja nih, Quran dan Quran.
Bangun guring langsung koran kan. Anak guring baca koran. Begitu kita bangun guring baca koran juga. Coba kita perbaiki diri kita. Sambut 1442 Hijriah ini dengan semangat untuk mau merubah diri kita dengan baik. Pelajaran yang kelima. Ya, pelajaran yang kelima dari hijrah ini tentang bagaimana harus bijak memilih teman. Jangan sembarangan lagi nih. Jadi kalau ada teman-teman yang pindah ke baik, sudah cukup say hello aja. Say hello aja ya. Kalau teman-teman yang akhlaknya kada bagus, kita say hello aja. Ajak kepada kebaikan. Kalau kada mau, ya sekedar ya say hello. Jangan tapi terlalu berigid benar, akrab benar. Karena itu bisa memberikan pengaruh kepada kita semua. Berkawan dengan penjual minyak wangi, umpat wangi kita. Berkawan dengan pandai besi, kita kena asapnya kita. Peristiwa hijrah itu Rasulullah mengajarkan kita tentang memilih sahabat yang bisa membantu kita dalam perjuangan di jalan Allah. Dipilih oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang terbaik. Karena ini medan yang ditempuh ini akan berat. Kalau temannya mental lemah, sudah Rasul kita bulik aja. Nah, kan batal hijrah. Kalau mentalnya lemah. Ya kan? Tetapi Rasulullah memilih sahabat yang terbaik. Kita pun begitu. Pilihlah dalam perjuangan itu tuh sahabat-sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang mengajak kita kepada jalan Allah. Itu wajib dijadikan teman. Kalau ada orang yang selalu mengajak kita kepada Allah, ucapannya, tindakannya mengajak terus ke jalan Allah, jadikan dia sahabatmu. Jadikan sahabatmu. Anda. Lalu bacakan satu ayat tentang persahabatan. Bagaimana nanti di yaumil akhir surah 43 Az-Zukhruf ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ayat Allah ni, teman-teman qarib pada hari itu saling bermusuh-musuhan. Nah, lihat ini. Ada orang yang waktu di dunia akrab benar. Kemana-mana berdua. Semuanya berdua akrab melebihi daripada saudara kandung. Tetapi di akhirat nanti kata Allah, mereka saling bermusuh-musuhan. Teman akrab tadi, teman qarib tadi yang dekat dengan kita di dunia, di akhirat saling bermusuh-musuhan. Illal muttaqun, kecuali teman-teman yang dalam ketakwaan kepada Allah. Ini kita nih insyaallah saling menolong nih. Mana Bang Rusdi? Ya Allah, Bang Rusdi temanku ya Allah. Dulu dia bantu aku waktu di dunia. Dulu kami sama-sama belajar. Dulu kita sama-sama ngaji. Ya Allah, Pak Sukadi temanku ya Allah. Itu temanku. Wah, begitu tuh kita tuh. Ya Allah, tuh Firdaus temanku, kata Pak Asbullah. Yang sama-sama bertakwa tuh saling menolong. Tapi yang tidak punya ketakwaan saling bermusuh-musuhan. Maka bijak-bijaklah kita milih teman. Peristiwa hijrah itu pelajaran salah satu juga harus pandai memilih teman. The right man on the right place. Tempatkan seseorang itu pada tempat yang benar. Rasulullah memilih teman yang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita pun begitu. Dalam perjalanan hidup ini selalulah cari teman yang terbaik. Siapa teman yang terbaik? Teman yang terbaik yang selalu mengajak kepada Allah. Teman yang terbaik yang selalu mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, dia ingatkannya kita. Kan jadi biarkan. Kenapa kamu kayak itu? Kamu salah. Mengingatkan itu teman baik itu, jangan malah dimarahi. Jangan dengan mengingatkan malah mau ikam nih, malah dimarahi. Malah tersinggung. Padahal teman mengajak pada mengingatkan kebaikan, tapi malah tersinggung. Jadikanlah teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kepada jalan yang benar. Jadikan teman sejati dalam kehidupan dunia. Insya Allah menjadi teman sejati dalam kehidupan akhirat. Ini 5 poin dari nilai hijrah. Pertama, soal iman. Yang kedua, soal perjuangan jihad di jalan Allah. Yang ketiga, soal semangat saling tolong menolong untuk agama Allah. Yang keempat, tentang banyak-banyak membaca diri. Ilmu sahabat, tarik panah ke belakang. Yang kelima ini, pilih teman terbaik dalam perjuangan di jalan Allah. Pilih teman yang terbaik dalam kita berjuang di jalan Allah. Harus ada teman yang terbaik. Siapa yang mendampingi kita terus nih? Sebagaimana Rasulullah itu ditampingi oleh sahabat terbaik sampai akhir ayatnya. Bisa dia begitu tuh. Kita sama-sama berjuang di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua di 1440 Hijriah ini semakin mendapatkan rahmat dari Allah, semakin mendapatkan limpahan keberkahan dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Buat 1440 Hijriah ini berubah kita untuk menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.